Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya memiliki kiswah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersanad dan ada sertifikatnya asli. Telah sampai di Jepang, Tokyo khususnya, ibu kota Tokyo, Katsushikaku. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran untuk Bang Arifin Rinaldi dan Al-Habib Ahmad Al-Habsi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kasih tahu Bang, orang bikin video di Masjid Nabawi itu nggak berani begini, jauhnya begini, nggak berani jaraknya segini. Itu ketahuan sama askar, ketahuan sama polisi, tentaranya sana, pasti ditangkap. Makanya dikasih jarak begini. Nah, ini misalnya kain ihram, jaraknya seperti ini. Dan itu memang ada dijual kain yang seperti itu. Katanya itu kiswah makam Rasulullah. Itu bukan Bang, tidak segampang itu. Mau dapat dari mana? Ketatnya Masya Allah di Masjid Nabawi itu. Saya 4 kali ke Mekah untuk umrah di sana, dan tidak segampang itu mendapatkan kiswah makam Rasulullah. Itu banyak dijual di luar itu Bang, kain yang seperti itu sebagai karikatur kiswah Rasulullah, dan banyak orang bisa beli. Jadi itu modalnya dia syuting di Masjid Nabawi. Setelah dia syuting di Masjid Nabawi, itu kain dia beli itu biasanya itu di dekat-dekat Jabal Rahmah, ada dijual kain seperti itu. Kain kiswah Ka'bah, ada kiswah makam Rasulullah, memang ada dijual itu Bang. Nah itu jadi modalnya dia. Jadi orang yang awam banyak tertipu. Di samping itu orang yang menjual kiswah itu juga punya modal turunan Arab gitu. Jadi orang yang awam dengan habaib, dengan Habib, disangkanya nih Habib beneran. Itu yang saya bilang, bahwa tidak semua wajah Arab itu benar, tidak semua orang Arab itu benar. Banyak yang jahil juga, banyak yang kurang ajar, sehingga mengaku-ngaku turunan Nabi, mengaku Ahlul Bait. Itu kalau ketahuan, Masya Allah, selesai dia. Itu yang saya maksud, kurang ajar sekali. Yang jelas tidak segampang, tidak semudah itu. Dan orang kalau dapat kiswah itu, Masya Allah, disinilah lemahnya ketauhidan kita. Kita tidak akan selamat masuk surga kalau kita yakin dengan makhluk. Jangankan kiswah, maaf, itu satu kemuliaan kiswah makam Rasulullah. Tetapi kalau kita yakin dengan makhluk, ini bisa merusak ketauhidan kita. Yang jauh lebih hebat daripada makhluk itu adalah kuasa Allah, dan sejauh mana kita dekat dengan Allah, muqarrabah dengan Allah. Itu yang perlu kita waspadai di akhir zaman ini. Banyak orang tertipu keyakinannya disebabkan oleh benda-benda dan makhluk. Kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah ataupun di tafsir Ibnu Katsir tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam bermukarabah kepada Allah, 80 tahun mewiridkan la ilaha illallah. Tetapi begitu ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa di tanganmu itu wahai Musa? Maka Nabi Musa menjawabnya salah. Haza asai atawakkau alayya wa ahashu biha ala ghanami. Ini tongkat, bisa mendatangkan kekuatan untukku, bisa memberikan aku kekuatan untuk berjalan, dan aku bisa banyak kebutuhan dari tongkat ini untuk menjadi makanan kambing dan lain sebagainya.
Maka ketika jawaban Nabi Musa itu salah, alqiha ya Musa, buang tongkatmu itu Musa. Itu makna tafsirnya bahwa Allah tidak suka dengan jawaban Nabi Musa yang menganggap tongkat itu mendatangkan manfaat dan mudarat. Apalagi yang lain. Kalau kita sampai yakin dengan makhluk, maka kita akan jatuh dengan syirik. Ini orang yang jual kiswah makam Rasulullah kok semudah itu mendapatkan, dan semurah itu dia menjual belikan. Ini kita harus cerdas menilai mana yang benar dan mana yang tidak. Kalau kiswah itu tidak ada dikasih sembarangan kepada individu atau pribadi, pasti langsung kalau ada pergantian itu, maka itu pasti diletakkan atau ditaruh di di tempat penyimpanan benda-benda antik. Itu bahkan dikirim ke Brunei atau negara-negara yang sudah dipercaya, itu dimuseumkan. Maksudnya itu kalau benda-benda kiswah itu terbanyak kiswah Ka'bah itu di Brunei. Saya pernah ke Brunei, ke Kesultanan itu. Kemudian kiswah makam itu diganti juga, dan itu langsung dimuseumkan. Tidak mungkin dibagi-bagikan, murah sekali kalau dibagi-bagikan kepada individu atau pribadi. Nah, disinilah kita harus cerdas bahwa itu bukan hal yang sembarangan. Itu kita harus tidak boleh percaya. Itu orang modalnya wajahnya Arab, memang benar turunan Arab, tapi tidak semua orang Arab itu benar. Itu, walaupun dia ahlul bait, tapi kalau kerjaannya begituan, inilah yang merusak barisan. Itu, jadi kita jangan sampai langsung percaya. Itu, dan inilah yang merusak sekali daripada barisan-barisan kita umat Islam. Itu. Jadi jangan dipukul rata bahwa semua habaib itu seperti itu, semua ba'lawi itu seperti itu. Ini orang yang berbuat, satu yang berbuat, semua kena getah. Nah, inilah yang disebut dengan fitnah. Jadi kalau benda-benda seperti itu, pertama itu akan merusak ketauhidan kita. Itu tidak perlu kita yakin. Kedua, orang yang membuat video itu kurang kerjaan, itu orang cari duit. Itu mudahan segera ketangkap orangnya biar segera diadili, karena itu melecehkan, merendahkan. Mana ada kiswah Nabi langsung diuncal, dibuang, langsung diambil sama satu orang. Kita harus cerdas menilai bahwa ini adalah satu, orang berbohong, kedua ini adalah menjadi fitnah. Itu jadi bukan langsung kita itu membenci Ba'lawi, membenci orang Arab, membenci habaib. Itu kita salah kaprah. Jangan kita benci kepada setiap habaib itu. Itu tidak semua habaib sama dengan kita. Tidak semua kita orang Indonesia itu orang baik, dan tidak semua juga orang tidak baik. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Itu jadi kita ini Masya Allah, jangan gara-gara satu orang semua kena getah. Jangan hanya beberapa gelintir orang yang mengaku keturunan Nabi kemudian semuanya kita akan jadikan sama rata. Ini adalah fitnah. Itu jadi mudah-mudahan kita ini senantiasa berdamai dan jangan cepat percaya. Itu saya aja ini beli kain ihram itu sebenarnya di negeri sendiri saya bawa ke sana. Itu banyak yang minta ini kain ihram ini. Itu banyak saya simpen kain ihram, ada 8 kain ihram. Banyak yang mau beli. Katanya untuk azimat. Untuk apa azimat? Itu kalau kita mau menipu orang, saya bisa saja beli kain bludru. Habis itu saya kasih tahu bahwa ini kiswah Ka'bah. Kalau kita ke Jabal Rahmah, kalau kita mikot, kalau kita
ke Madinah, di Madinah banyak dijual itu katanya ini kiswah Ka'bah.